Setiap hari kita pakai uang digital. Tapi, siapa yang sebenarnya menjaganya? Banyak anak muda kejebak investasi bodong. Bukan karena bodoh, tapi kurang informasi. Di balik sistem keuangan Indonesia, ada Bank Indonesia dan OJK. BI mengatur sistemnya. OJK mengawasi para pelakunya. Bank Indonesia menjaga rupiah, inflasi, dan sistem pembayaran tetap stabil. OJK mengawasi bank, investasi, dan fintech agar masyarakat terlindungi. Wow. Jadi, sebelum investasi, selalu cek legalitasnya dulu. Di kehidupan sehari-hari, generasi muda semakin dekat dengan dunia keuangan. Mulai dari menabung di bank digital, menggunakan e-wallet, berinvestasi saham, reksadana, hingga tergoda tawaran cuan cepat dari media sosial. Namun, di balik semua aktivitas itu, ada dua lembaga besar yang berperan sebagai penjaga sistem keuangan Indonesia, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, atau yang lebih dikenal sebagai OJK. Sayangnya, masih banyak anak muda yang mengira keduanya adalah lembaga yang sama, atau bahkan belum benar-benar memahami apa tugas dan peran masing-masing. Padahal, memahami Bank Indonesia dan OJK adalah langkah awal agar kita tidak mudah tertipu, lebih bijak mengelola uang, dan siap menghadapi masa depan finansial. Mari kita mulai dari Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, artinya Bank Indonesia bukan bank tempat kita membuka rekening, bukan tempat meminjam uang, dan bukan pula bank yang menawarkan promo cashback. Tugas utama Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan nilai rupiah. Stabil di sini bukan hanya soal nilai tukar rupiah terhadap dolar, tetapi juga soal stabilitas harga barang dan jasa atau yang sering kita dengar sebagai inflasi. Jika harga-harga naik terlalu cepat, daya beli masyarakat akan turun. Sebaliknya, jika ekonomi lesu dan harga tidak bergerak, lapangan kerja bisa berkurang. Disinilah Bank Indonesia berperan sebagai pengatur keseimbangan. Salah satu senjata utama Bank Indonesia adalah kebijakan moneter seperti penetapan suku bunga acuan. Ketika BI menaikkan suku bunga, bunga kredit di bank cenderung ikut naik sehingga orang lebih berhati-hati meminjam uang dan peredaran uang melambat. Sebaliknya, saat suku bunga diturunkan, kredit menjadi lebih murah dan ekonomi didorong untuk bergerak. Selain itu, Bank Indonesia juga mengatur jumlah uang yang beredar, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, termasuk uang tunai, transfer antar bank, kris, dan berbagai inovasi pembayaran digital yang kini akrab dengan generasi muda. Selain menjaga stabilitas moneter, Bank Indonesia juga berperan sebagai penjaga sistem pembayaran nasional. Setiap kali kita scan kris di warung kopi, transfer lewat mobile banking, atau tarik tunai di ATM, ada sistem besar yang bekerja di belakang layar. Bank Indonesia memastikan semua transaksi tersebut aman, efisien, dan bisa dipercaya. Bahkan, Bank Indonesia juga berperan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan digital agar Indonesia tidak tertinggal dalam era teknologi finansial yang berkembang sangat cepat. Sekarang kita beralih ke Otoritas Jasa Keuangan OJK. Berbeda dengan Bank Indonesia, OJK adalah lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh industri jasa keuangan. OJK lahir karena sistem keuangan semakin kompleks. Tidak hanya bank, tetapi juga ada asuransi, pasar modal, perusahaan pembiayaan, fintech, pinjaman online, hingga aset keuangan digital. Semua ini membutuhkan pengawasan agar tidak merugikan masyarakat, terutama generasi muda yang sering menjadi target empuk penipuan keuangan. Tugas utama OJK adalah memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi secara sehat, transparan, dan adil. Ketika kita menabung di bank, membeli asuransi, atau berinvestasi di reksadana, OJK memastikan perusahaan tersebut memiliki izin, dikelola dengan baik, dan tidak menipu konsumennya. OJK juga berperan penting dalam perlindungan konsumen, termasuk menerima pengaduan masyarakat jika terjadi masalah dengan lembaga keuangan.
Bagi generasi muda, peran OJK sangat terasa ketika maraknya investasi bodong dan pinjaman online ilegal. OJK secara rutin merilis daftar lembaga keuangan legal dan ilegal, bekerja sama dengan Satgas Pasti untuk menutup praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Jadi, sebelum tergiur, iming-iming untung besar tanpa risiko, langkah paling cerdas adalah cek legalitasnya di OJK. Ini bukan soal takut mencoba, tetapi soal cerdas mengambil keputusan. Lalu, apa sebenarnya perbedaan utama antara Bank Indonesia dan OJK? Cara paling mudah memahaminya adalah dengan membagi peran mereka. Bank Indonesia fokus pada stabilitas sistem keuangan dari sisi makro, seperti inflasi, nilai tukar, dan sistem pembayaran. Sementara itu, OJK fokus pada pengawasan lembaga keuangan dari sisi mikro, yaitu perusahaan-perusahaan keuangan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Jika dianalogikan, Bank Indonesia adalah pengatur lalu lintas ekonomi nasional, sedangkan OJK adalah pengawas kendaraan dan pengemudinya. Meskipun tugasnya berbeda, Bank Indonesia dan OJK saling bekerja sama. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga sistem keuangan Indonesia agar tetap stabil, sehat, dan dipercaya masyarakat. Tanpa Bank Indonesia, nilai rupiah bisa tidak terkendali. Tanpa OJK, masyarakat bisa semakin rentan terhadap praktik keuangan yang merugikan. Kolaborasi keduanya menjadi fondasi penting agar ekonomi Indonesia tetap kuat, terutama di tengah tantangan global dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Bagi generasi muda, memahami peran Bank Indonesia dan OJK bukan sekadar pengetahuan teoritis. Ini adalah bekal literasi keuangan yang sangat penting. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih bijak dalam mengelola uang, tidak mudah panik saat ada isu ekonomi, dan tidak gampang tergoda janji manis yang tidak masuk akal. Kita juga bisa menjadi generasi yang aktif, kritis, dan berani bertanya, apakah ini legal? Apakah ini masuk akal? Dan apakah risikonya sepadan? Pada akhirnya, sistem keuangan yang sehat tidak hanya dibangun oleh lembaga seperti Bank Indonesia dan OJK, tetapi juga oleh masyarakat yang melek finansial. Generasi muda memiliki peran besar dalam menentukan arah masa depan ekonomi Indonesia. Dengan memahami siapa yang mengatur, siapa yang mengawasi, dan bagaimana sistem ini bekerja, kita tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem keuangan yang cerdas, aman, dan berkelanjutan.